Dua pemain anyar timnas Indonesia yakni Max Hilhers dan Eleanor Render disinyalir akan debut saat Indonesia melawan Bahrain. Lalu bagaimana peluang timnas memenangkan pertandingan dengan tambahan dua pemain anyar tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola ada Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat pagi. Kalau kata Sinteyong ini bukan ajang balas dendam, tapi kita bertanding di kandang Bahrain lagi. Menurut Anda seperti apa kansnya? Ya, menurut saya dengan posisi Bahrain ya menurut saya ini bukan tim yang lebih bagus dari Arab Saudi atau dari Australia ya. Jadi kans untuk meraih 3 poin rasanya sangat besar. Apalagi Bahrain kan baru aja juga digasak Jepang kan dengan 0-5. Jadi dengan kondisi yang sekarang Indonesia yang seperti kita bilang tadi bahwa mereka kan belum terkalahkan menahan Arab Saudi, menahan Australia. Jadi confidence-nya memang sangat tinggi. Jadi meraih 3 poin rasanya memang itu cukup realistis lah. Meskipun di kandang Bahrain ya. Tetapi memang kan Bahrain di kandangnya sendiri juga kan tidak terlalu bagus. Dari 5 pertandingan terakhir kandang mereka cuma menang 2 kali gitu loh. Yang lainnya kalah. Jadi harusnya sih Indonesia bisa memanfaatkan kondisi tersebut ya. Asal jangan sampai memang Bahrain ini seperti singa yang terluka setelah kalah telak dari Jepang. Mereka berusaha bangkit dan memang itu yang akan mereka lakukan. Mereka akan berusaha keras untuk menaklukkan Indonesia supaya mereka tidak terlalu malu di depan publiknya sendiri. Dan mereka kan sekarang di posisi ketiga, jadi harusnya sih mereka juga harus berjuang habis-habisan kan untuk bisa terus mempunyai peluang di kualifikasi Piala Dunia ini. Dan Indonesia nilainya baru 2, jadi secara eagerness sama-sama punya tekad yang kuat untuk memenangi laga. Tapi saya kira Indonesia peluangnya agak lebih besar lah. Meskipun tidak terlalu besar, tapi mungkin ya sekitar 5-5, 4-5 Indonesia bisa memenangi laga asal mampu menahan. Saya yakin Bahrain akan langsung menggebrak di awal-awal pertandingan karena mereka memang butuh gol, mereka butuh 3 poin. Oke. Ya Bung Joy, kalau misalnya kita melihat tadi juga sudah disebutkan sebenarnya kalau Bahrain main di kandang ini justru kurang bagus ya Bung, banyak justru kalahnya. Nah dengan adanya ketambahan dua pemain baru Indonesia, analisa Anda bagaimana? Ya, tentu saja kan ini kan tim Indonesia yang sama sekali berbeda dengan 12 tahun yang lalu ketika dikalahkan oleh Bahrain 10-0 atau berapa kosong saya sampai udah lupa. Dan ini kan memang pemain-pemain yang di-breeding di Konfederasi Sepak Bola yang sangat matang. Mereka dari remaja tampil di kelompok usia dini yang dengan kompetisi yang sangat bagus ya jenjangnya. Jadi ya nggak heran lah kalau kualitasnya memang agak berbeda dengan pemain Asia yang lain. Jadi kansnya ya sangat besar, apalagi Mills gabung, Eliano gabung, jadi ya harusnya sih peluangnya tambah besar ya, harusnya ya. Tapi kan kita nggak tahu, sepak bola kan bukan 2 tambah 2 jadi 4 gitu loh. Nah ini yang harus diwaspadai, karena kan bagaimanapun Bahrain, pertama mereka baru saja kalah, pasti mereka harus bangkit. Yang kedua mereka persiapannya jauh lebih lama. Yang ketiga, mereka berkumpulnya jauh lebih lama juga, karena pemain Indonesia kan terpencar-pencar. Ada yang di Korea, ada yang di Indonesia, ada yang kebanyakan di Belanda malah gitu loh. Jadi dan mereka kan jarang kumpul, baru kumpul mungkin seminggu terakhir. Barangkali itu ya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Sintayong. Kalau nanti line up-nya menurut Anda bagaimana? Apakah dua pemain baru ini langsung diterjunkan di line up awal atau seperti apa? Saya tidak terlalu yakin, kecuali Justin Hubner memang tidak bisa bermain, barangkali Miss akan langsung main. Tetapi saya tidak yakin Eliano akan langsung main. Kecuali memang ada pemain tengah yang betul-betul tidak bisa tampil, entah karena cedera, entah karena kondisinya tidak bagus. Tapi rasanya sih yang bisa tampil duluan, kalau Justin Hubner betul tidak bisa tampil, kemungkinan Miss Hilgers yang akan tampil di lini belakang untuk berdampingan dengan Jai dan Rizky Ridho. Tapi harusnya sih formasinya tidak banyak berubah dari penampilan ketika melawan Australia atau melawan Arab Saudi. Hanya mungkin formasinya ya, formasi bermainnya. Kalau susunan pemainnya nggak terlalu banyak berubah. Formasinya kemungkinan besar akan 5 di belakang, kemudian akan 3-2-1 gitu loh. Tidak akan pakai 3-4-3 karena saya rasa sangat riskan ya di paling tidak 15 menit pertama kalau tampil sangat ofensif agak riskan melawan Bahrain.
Oke. Bung Joy, tadi kan disebutkan untuk formasinya sepertinya diprediksikan akan seperti itu. Lalu bagaimana untuk style of play-nya? Apakah akan ada kejutan nih dari Sintayong gaspol dari awal atau bagaimana? Terus risikonya kalau misalnya nggak gaspol dari awal ini seperti apa, Bung? Saya tidak terlalu yakin akan gaspol karena yang akan gaspol duluan pasti Bahrain ya, karena mereka satu tuan rumah. Kecuali kalau mereka tiba-tiba bingung kayak Arab Saudi ya, bingung entah mau berbuat apa, mau main menyerang, tiba-tiba pemain Indonesia juga tampil menyerang gitu loh. Nah, kejutan-kejutan itu hanya bisa kita lihat nanti pas pertandingan. Saya nggak bisa prediksi, tetapi kalau lihat kebiasaannya tim yang tandang itu biasanya akan bertahan duluan. Dan kalau 10 menit mereka kemudian pertahanan bagus, sudah mulai teruji, mereka baru naik menyerang, mungkin pelan-pelan. Tapi kalau Bahrain tidak terlalu kuat dalam menyerang, saya yakin sih formasinya akan langsung berubah menjadi 3-4-2-1. Formasi yang frontal menyerang, karena bagaimanapun di kandang lawan, kalau bisa memetik gol duluan, itu advantage-nya luar biasa besar. Jadi harusnya sih kita akan lihat dulu 5 atau 10 menit pertama, tapi saya yakin sih 5 back akan tampil duluan di babak pertama ya, untuk melihat antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Bahrain. Siapa yang harus kita waspadai, hati-hati di Bahrain ini, Bung Joy? Bahrain tuh punya pemain nomor 8 yang sangat sangat canggih menurut saya, Mahrun ya. Itu yang dia adalah pemain penghubung, box to box player, dan dia juga sangat tricky. Ini yang harus diwaspadai. Demikian juga Asfur nomor punggung 4. Ini pemain berada di sayap kanan ya. Berada di sayap kanan. Ini pemain juga sangat cepat. Dia bisa berlari diagonal, dia bisa berlari lurus untuk bisa menyongsong bola-bola panjang dari pemain-pemain Bahrain yang lain. Tetapi memang dua pemain itu rasanya harus diwaspadai oleh Sintayong, karena memang pergerakannya ketika melawan Australia, saya lihat memang dua pemain itu yang sangat menonjol. Bung, kalau misalnya untuk kondisi dari skuad Garuda kurang lebih seperti apa? Karena kan kita ketahui bersama Pak Es ini juga baru tiba kemarin, kemudian juga sejumlah pemain yang tadi sudah disebutkan juga baru bahkan berkumpul seminggu terakhir. Untuk kondisinya, kesehatannya, adaptasinya nanti bertanding malam hari nanti seperti apa, Bung, prediksinya? Memang yang paling mengkhawatirkan Martin Paes kan, dia kondisinya tidak terlalu fit. Mudah-mudahan sih cederanya nggak terlalu parah ya, jadi dia bisa berada di lini belakang, di bawah Mister, karena ada dia di belakang, itu pemain-pemain lain tuh sangat confidence. Tapi kalaupun Paes tidak bermain, kan ada Hernando Ari, jadi rasanya sih nggak terlalu mengkhawatirkan lah. Yang lain menurut saya yang agak mengkhawatirkan hanya Hübner. Yang lain ya, kalau kita lihat Eliano baru bergabung, Mies baru bergabung, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada Jai, misalnya pada Nathan, itu kan mereka langsung gabung, langsung tune in gitu loh, karena mereka kan memang bagaimanapun sekali lagi harus saya katakan mereka kan dididik oleh Belanda gitu loh. Memang agak lain kan ketika pemain-pemain Indonesia ini dididik di Belanda, pergerakan mereka lain, determinasinya lain, mannernya lain. Jadi harusnya sih mereka juga bisa langsung tune in. Ya mudah-mudahan Eliano dan Mies bisa langsung tune in ya kalau memang harus bermain di babak pertama atau menjadi starting line up. Kita harapkan nanti pertandingannya bisa membuahkan hasil yang terbaik, meskipun bukan balas dendam, tapi setidaknya bisa mengumpulkan poin agar bisa semakin cukup ya kita menuju ke Piala Dunia. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, Bung Joy sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.